Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Afrijal Purwandi dari kelas A1 semester 5 dengan NIM 41033 4121067. Dengan di prodi manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya bertujuan untuk menjawab soal UTS manajemen sumber daya manusia. Soalnya yang pertama yaitu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia. Pengertiannya itu dibagi dua, ada yang secara makro dan secara mikro. Yang secara makro yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau daerah sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja baik dari negara kita atau negara luar dan daerah kita atau daerah lainnya. Yang selanjutnya secara mikro yaitu sumber daya manusia merupakan sumber daya segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja kepada suatu unit kerja atau organisasi tertentu, baik di pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Hubungannya yaitu hubungan antara manajemen SDM dengan proses manajemen. Yang pertama ada planning, menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan atau prosedur, menyusun rencana dan melakukan peramalan. Yang kedua ada organizing, yaitu memberikan tugas spesifik kepada setiap karyawan atau membuat divisi, mendeklarasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi, lalu mengordinasikan kepada pekerjaan bawahan. Selanjutnya ada actuating, yaitu mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja dan memotivasi bawahan. Selanjutnya controlling, yaitu menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas dan tingkat produksi. Memeriksa, melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar yang lainnya. Soal nomor 2 yaitu berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Konsepnya yaitu yang pertama ada melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga ada memberikan bonus bagi karyawan yang rajin dan bisa memenuhi target yang dia capai dari dulu. Yang keempat yaitu memberikan upah atau gaji, memberikan kepada seluruh kompensasi kepada karyawan. Soal nomor 3 yaitu teknik perencanaan SDM. Yaitu tekniknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada secara ilmiah, yang kedua ada secara non ilmiah.
yang secara ilmiah, yaitu SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dan data, informasi, peramalan-peramalan, forecasting, dan perencanaan yang baik. Contohnya seperti peramalan para ahli. Yang kedua ada kecenderungan tren atau tren analisis. Selanjutnya budget dan planning analisis. Selanjutnya new venture analisis. Selanjutnya ada computer analisis dan statistical analisis. Yang kedua yaitu secara non ilmiah. Perencanaan SDM hanya didasarkan menurut pengalaman, imajinasi, dan perkiraan perencanaannya saja. Analisis pekerjaannya dibagi dua, yaitu yang pertama yaitu persiapan analisis pekerjaan, yang dimana di dalamnya ada identifikasi pekerjaan seperti apa yang mau kita iklankan keluar sana supaya orang lain bisa melihatnya. Apabila pekerjaan tersebut ada di bidang itu, maka kita akan mencari orang itu di luar sana yang mendaftar ke perusahaan kita. Lalu ada juga penyusunan daftar pertanyaan yang mau kita pertanyakan kepada ke orang itu. Yang kedua, yang terakhir yaitu pengumpulan data biasanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan kombinasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita susun di tahap pertama. Kita bebas memilih salah satu cara untuk dilakukannya pengumpulan data, informasi, dan jangan lupa setiap cara mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Soal nomor 4 yaitu ada jelaskan bagaimana Anda melakukan sebuah analisis pekerjaan. Analisis pekerjaannya menurut saya yaitu yang pertama ada identifikasi analisis pekerjaan tujuan, menentukan kebutuhan dan output diinginkan, menghabiskan upaya manusia, energi, dan uang tidak berguna sampai manajer SDM tidak tahu mengapa data harus dikumpulkan dan apa yang harus dilakukan dengannya, menentukan hasil atau kontribusi terpenting yang dibutuhkan dari posisi tersebut. Selanjutnya, siapa yang akan melakukan analisis pekerjaan? Misalnya kita ingin melamar pekerjaan, kita harus masuk ke ruangan ini dan menghadap HRD. Nah, sebelum menghadap HRD, kita harus mempersiapkan kata-kata yang sopan, santun, dan bisa menghadapi HRD itu. Sebelum masuk HRD, lebih baik kita minta saran atau konsultasi ke orang yang berpengalaman dari kita. Misalnya saudara kita, kakak keluarga kita, teman kita, bahkan penjualan atau pekerja yang itu. Selanjutnya ada pengambilan keputusan strategi, yaitu menentukan sejauh mana keterlibatan karyawan dalam proses, tingkat rincian yang harus dikumpulkan, dan dicatat sumber dari mana saja. Mana saja data itu akan dikumpulkan, metode pengumpulan data itu, pemrosesan informasi, dan pemisahan data yang dikumpulkan. Selanjutnya pengambilan keputusan strategi, menentukan sejauh mana
yang mana keterlibatan karyawan dalam proses tingkat rincian yang harus dikumpulkan dan dicatat. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu apakah menurut Anda semua perusahaan itu benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan? Menurut saya tidak. Kenapa? Bila perusahaan tidak menyusunkan deskripsi pekerjaan secara rinci, yaitu perusahaan tersebut akan mengalami keributan, pekerjaan yang tidak jelas, kebangkrutan, hingga pemecatan karyawan itu. Nomor 6 yaitu soal nomor 6 yaitu jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses perekrutan dan seleksi. Prosesnya yaitu yang pertama ada melakukan perencanaan dan pelamaran pekerjaan untuk menetapkan tugas-tugas dari posisi untuk diisi. Yang kedua, membangun suatu pangkalan calon untuk jabatan sehingga ini dengan merekrut calon-calon internal maupun eksternal. Yang ketiga, meminta karyawan untuk mengisi formulir lamaran dan barangkali melakukan suatu wawancara penyaringan. Yang keempat, yaitu memanfaatkan berbagai teknik seleksi seperti penyelidikan latar belakang, pengujian fisik untuk mengidentifikasi calon-calon yang bersemangat untuk mengisi jabatan. Terus selanjutnya mengirimkan kepada penyedia yang bertanggung jawab untuk jabatan itu satu atau lebih calon yang bersemangat. Yang terakhir yaitu meminta para calon untuk mengikuti satu atau lebih wawancara seleksi dalam penyedia dan pihak-pihak relevan yang lain. Soal nomor 7 yaitu untuk jenis pekerjaan, apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Menurut saya yaitu semua pekerjaan bisa menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara struktur itu ialah interview yang tidak memiliki pembicaraan dengan jelas. Misalnya wawancara dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dalam bidang interview. Biasanya yang bertanya tentang yang tidak pernah terpikirkan oleh para calon karyawan itu. Itu yang tidak pernah dipikirkan oleh pelamar kerja. Contohnya kita bertanya-tanya tentang pengalaman kerja atau tentang kehidupan pribadinya. Nomor 8 yaitu soalnya jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Menurut saya yaitu kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.